Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Karjono Natar. Kali ini saya akan berbagi dengan teman-teman bagaimana cara memanfaatkan kalender akademik ya. Ini bisa dibuat untuk secara otomatis ya. Nanti kalau untuk pengen melihat bagaimana cara membuatnya, silahkan Bapak Ibu untuk bisa buka di channel Anak Diwul. Nanti silahkan di channel Anak Diwul, di sana ada bagaimana cara membuatnya. Nah, bagaimana kita akan mendapatkan ini? Bapak Ibu tentunya ikuti video ini sampai selesai, dan tentunya jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng, karena ini memang channel baru yang sehingga nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan notifikasi ketika saya mengupload untuk bagaimana cara download untuk materi-materi berikutnya. Karena itu sekali lagi jangan lupa subscribe dan lonceng itu penting sekali supaya mendapatkan notifikasi ketika saya nanti ngupload yang baru. Dan itu gratis ya, gratis, bukan berarti kalau subscribe tuh katanya kena pulsa ya, tidak sama sekali. Jadi itu yang mungkin perlu diketahui oleh teman-teman semuanya. Baik, Bapak Ibu sekalian, di sini saya membuat contoh sebuah aplikasi yang bisa digunakan oleh siapa saja dan kapan saja, di mana saja. Artinya ini bisa dirubah-rubah nanti. Di sini caranya silahkan di sini diganti bisa ya, provinsi mana silahkan, di tahun berapa silahkan disesuaikan. Dan ini biasanya dinas pendidikan yang banyak menggunakan seperti ini ya. Kemudian di sini ada tentang libur hari besar, libur umum, dan semua ini sudah saya tetapkan. Artinya ini jangan diganti-ganti. Kemudian yang ini yang bisa diganti. Kalau misalkan hari raya Idul Adha nanti tahun depan bisa dirubah, tanggalnya bisa dirubah di sini. Ini juga bisa dirubah. Tapi hari rayanya menurut saya tidak perlu dirubah ya. Ini udah cukup ya, udah lengkap kalau di print pas satu lembar ya. Seperti itu. Nah, ini bagaimana cara menggunakannya? Ini nanti otomatis, ini jumlahnya 131 hari, 123 hari, ini otomatis berdasarkan isian ini ya. Jadi kalau misalkan pada tahun berikutnya nanti libur LU itu maksudnya libur umum itu pada hari Minggu, misalkan ternyata tanggal 1, maka di sini ditulis LU begitu saja. Nah, maka dia akan menjadi merah sendiri ya, begitu. Karena ini udah dibuat sistem otomatis. Jadi ini bisa dibuat kapan saja, di mana saja kan. Kapan saatnya sesuai dengan kondisi di daerahnya masing-masing. Ini bisa dibuat seperti ini ya. Seperti itu. Ini yang mudah-mudahan bermanfaat karena ini nanti akan menjadi dasar ketika ada 131 hari. Kalau dibuat ada berapa minggu, nanti buat di sini protanya, di sini lembar protanya, ini prosemnya. Silahkan kalau prosem belum saya buat, mungkin nanti bisa saya bantu buat di video berikutnya. Tapi kalau kali ini saya hanya menjelaskan bagaimana memanfaatkan kalender akademik ini sehingga kita bisa merancang dalam kegiatan 1 semester atau 2 semester ini sudah jelas. Oh, nanti saya akan melakukan ulangan di tanggal berapa, karena ini libur hari besar itu sudah ada semua di sini. Nah, bagi teman-teman tentunya hal yang penting. Jadi jangan dianggap sepele, karena ketika membuat rancangan atau membuat perencanaan pembelajaran itu kapan waktunya, kemudian ketika memberikan tugas kapan selesai tanggal berapa. Misalkan sekarang daring itu menggunakan Google Classroom, dibuat tanggal berapa untuk mengumpulkan, jangan sampai pas mengumpulkan ternyata libur hari besar lah atau pas hari Minggu. Nah, ini kan diketawakan anak-anak juga kan seperti itu. Ini pentingnya kita mengetahui kalender akademik. Yang kedua, dengan adanya kalender akademik ini nanti kita bisa menyusun prota dan prosem atau program semester. Ini tujuannya apa? Karena semua guru wajib menyusun perencanaan pembelajaran, dan nanti di akreditasi yang baru, Bapak Ibu perlu ketahui bahwa guru wajib ya, yang dinilai guru itu adalah kompetensinya sekarang itu. Apa mutu guru, yang namanya mutu guru. Nah, mutu guru itu yang pertama adalah kompetensinya, yang kedua itu adalah pengembangan keprofesiannya atau pengembangan profesi, dan yang ketiga itu adalah terkait dengan kemampuan guru yang lain ya. Itu hal yang sangat dilihat, pemanfaatan sarana dan prasarananya bagaimana ya kan, banyak sekali nanti yang akan ditanyakan di dalam akreditasi itu. Karena itu teman-teman harus benar-benar menyiapkan diri, karena
Sekarang membuat perencanaan aja enggak tahu, membuat kalender akademik tidak tahu, membuat prota bingung, membuat prosem bingung. Nah, ini kalau seperti inilah susah nanti ya. Gitu. Ini nanti akan saya buat video berikutnya bagaimana membuat prota dan membuat prosem. Sementara ini kita di Kaldik dulu. Ini yang mungkin bisa sampaikan pada kawan-kawan semuanya. Tetap semangat ya, kita harus belajar dan belajar. Ya kan, karena apa? Kita nggak boleh ketinggalan ya. Dengan IT kita nggak boleh ketinggalan. Nah, saatnya lah saya akan juga selalu belajar dan berbagi dengan Bapak Ibu semuanya. Artinya nanti ketika saya membuat sesuatu, saya berbagi di sini. Kecuali yang premium. Kalau yang premium ya berbayar, nanti ada misalkan aplikasi terkait apa, ada request, ya itu saya buat bisa. Yaitu yang berbayar ada. Kalau yang nggak berbayar ya kira-kira model-model yang seperti ini bisa saya buatkan. Tapi kalau yang membuatnya aja 1 minggu ya itu nggak mungkin ya. Itu harus ada premiumnya gitu ya. Karena memang kita juga menghargai karya orang lain dan menghargai waktu, bahwa kita membuat ini tidak mudah. Karena itu ya saling menghargai pada kawan-kawan semuanya. Karena ini juga banyak sih kawan-kawan yang sudah membuat juga banyak sekali. Itu mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Silahkan nanti download di alamat ini ya, silahkan kalau mau downloadnya di sini. Nah, di sini alamatnya, silahkan di-download kemudian dimanfaatkan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sekali lagi mohon bantuannya untuk subscribe, like, dan lonceng pada kawan-kawan semua, sehingga nanti bisa saling berbagi pada kawan-kawan semuanya. Subscribe gratis, artinya tidak berbayar. Silahkan subscribe, itu hanya untuk memberikan notifikasi saja, sehingga ketika saya ngupload materi berikutnya nanti Bapak Ibu akan mendapatkan notifikasi. Masalah nanti mau dibuka atau tidak, menurut Bapak Ibu penting, silahkan dibuka. Kalau tidak, silahkan nggak usah dibuka. Tapi Bapak Ibu akan mendapatkan notifikasi dari saya dengan syarat Bapak Ibu melakukan klik subscribe yang warna merah sehingga menjadi hitam atau abu-abu itu ya. Itu barangkali saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for